Selamat datang di perjalanan kami. Hari ini kami akan mengeksplor keindahan dan potensi di Kulon Progo yang jarang diketahui dari daerah yang penuh pesona dan keunikannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh menyusuri jalanan pedesaan yang asri di Girumulyo Kulon Progo, akhirnya kami sampai juga di warung dawet sambal Nyi Ponirah yang sederhana namun penuh sejarah ini. Kami langsung disambut hangat oleh pemiliknya sendiri yaitu Nyi Ponirah dan diberi kesempatan untuk melihat langsung proses pembuatan dawet sambal ini di dapur. Nah teman-teman, sekarang kami sudah sampai di dawet sambal Nyi Ponirah, salah satu makanan khasnya Kulon Progo dan hanya bisa ditemuin di Kecamatan Girumulyo. Lokasinya cukup dekat dengan jalan raya atau jalan utama dan 10 menitan dari pusat kecamatan. Nah, lokasinya ini sederhana banget, tapi katanya kalau soal rasa nggak main-main. Sekarang kita langsung cobain dan kepoin di dalamnya. Yuk! Jujur, pertama dengar kata dawet sambal, kami langsung penasaran. Ini adalah inovasi yang benar-benar membalikan ekspektasi kita tentang dawet yang biasanya manis dan segar. Oh, gereja. Ini rin mama inggih pun nate damel nggih. Rin bahasa kula rin damel. Pati dulu guys. Kita habis dari pati nanti kita racik bumbu-bumbunya. Bumbu buat dawet sambal. Dawet sambal Nyi Ponirah ini membuktikan bahwa Kulon Progo punya harta karun kuliner yang unik yang wajib banget dieksplorasi. Ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga cerita tradisi dari UMKM lokal yang harus kita dukung. Makasih partikelnya. Halo guys, aku Nindi, aku Hana. Kita dari kelompok 1 UMKM dan kita hari ini ada di dawet sambal Nyi Ponirah. Jadi kita hari ini tuh udah keliling-keliling Kulon Progo dan kita akhirnya menemui tempat dawet sambal Nyi Ponirah ini. Nah, kita hari ini juga sudah melihat proses pemasakan dari dawet sambal ini sendiri dan kita juga sudah mencobanya guys. Nah, dari proses pemasakan itu sendiri, menurut kamu nih, yang kamu lihat sendiri, apa sih yang unik dari dawet sambal ini? Itu proses pembuatan dawetnya. Kalau menurut yang
aku lihat tuh dia pakai pati ganyong ya namanya. Iya, Nah, jadi kalau pakai pati ganyong ini dia tuh menentukan hasil warnanya ya. Iya. Jadi seberapa banyak. pati ganyangnya. Yes. Jadi ada pemilihan apa aja sih yang unik dari Dawet sambal ini. Nah, Tentunya ini ada sambal kelapanya guys. Ada juga jawetnya yang dari pati ganyong itu. Ada potongan tahu kecil. tahu goreng. Iya, kecil. Ada juga kerupuk, bawang goreng dan juga Toge. sayuran toge. Nah, kalau dari rasa nih guys, menurut aku dia tuh sangat unik banget. Apalagi Otentik gitu iya ya. otentik. Apalagi ini kalau menurut aku sendiri dia tuh karena turun temurun nih dari di Kulon Progo ini sendiri. Rasanya itu ada Campuran manis dan juga gurih. pedes, ya Iya, gurih juga. pedas juga. Manisnya itu dari juru ya. Mm-mm. Tapi dia tuh lebih ke gurih sih guys dan enak banget sih rasanya. Padahal kalau yang kita temui selama ini dawet itu kan biasanya lebih kenal manis, apalagi ada santannya Iya. begitu. Ini berbeda banget. Jadi bagi teman-teman yang ingin merasakan dawet sambal Nipponira yang sangat otentik ini bisa datang ke Kulon Progo, Kecamatan Girimulyo. Dadah! Sambil menghabiskan mangkuk yang isinya benar-benar tak tersisa, kami merasa puas sekali. Benar-benar kejutan rasa yang otentik dan bikin nagih. Jangan lupa ya kawan-kawan, kalau berkunjung ke Kulon Progo, sempatkan mampir ke sini. Kalian pasti akan ketagihan dengan perpaduan rasa yang gurih, manis, dan pedasnya yang balance. Dawet sambal Nipponira Menggali sejarah kuliner, mengenal potensi Kulon Progo. Setelah puas memanjakan lidah dengan dawet sambal Nipponira yang legendaris, kini saatnya kami memanjakan mata. Dari Girimulyo, kami langsung bergeser menuju ke permata tersembunyi Kulon Progo lainnya. Ya, kami sedang menuju ke air terjun dan ekowisata Sungai Mudal. Lokasinya yang masih satu kecamatan dengan dawet sambal tadi membuat perjalanan kami tidak terlalu melelahkan. Rute menuju ke Sungai Mudal ini benar-benar menyegarkan, melewati perbukitan menara yang hijau dan juga asri. Sesampainya di area parkir, kami langsung disambut dengan udara yang luar biasa bersih dan juga segar. Hanya dengan berjalan kaki sebentar, menyusuri jalur setapak yang sudah tertata rapi, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Air terjun Sungai Mudal adalah salah satu inisiatif ekowisata yang dikelola oleh masyarakat lokal, berfokus pada konservasi alam dan edukasi lingkungan. Konon, nama Mudal diambil dari mata air yang tidak pernah kering di sini. Aliran air yang jernih dan segar mengalir di antara tebing bebatuan, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Dengan airnya yang berwarna biru, berbatu indah dengan hijaunya pepohonan. Di sini, setiap tetes air seakan bercerita tentang kesejukan dan juga ketenangan. Suara gemericik air yang jatuh dari ketinggian menghadirkan harmoni alam yang sulit digantikan. Sungai Mudal bukan hanya tempat untuk wisata, tapi juga menjadi cerminan tentang potensi besar Kulon Progo dalam pariwisata berbasis alam dan pelestarian lingkungan. Di tengah hiruk pikuknya kehidupan, Sungai Mudal mengingatkan kita untuk kembali pada alam, pada ketenangan, dan pada keindahan yang sesungguhnya. Setelah puas menikmati keindahan alam Sungai Mudal, kami pun bergegas pulang. Di tengah perjalanan, hujan pun turun begitu deras. Akhirnya kami memutuskan untuk mampir sejenak ke Dadap Sumiler, mencari tempat berteduh sekaligus menghangatkan diri. Udara sejuk, pemandangan asri, khas hujan Kulon Progo, dan aroma kopi hangat menyambut kami.
Setelah hujan reda, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan sampai sini, kita harus berpisah. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya.